Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifani Soljana. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul siklus bahan bakar nuklir. Siklus bahan bakar nuklir disebut juga sebagai rantai bahan bakar nuklir. Adalah serangkaian proses perkembangan bahan bakar nuklir yang melalui serangkaian tahapan yang berbeda. Siklus ini terdiri dari beberapa tahapan, di antaranya tahap bagian hulu atau front end, yaitu persiapan bahan bakar, tahap periode penggunaan, yaitu ketika bahan bakar digunakan selama operasi reaktor, dan tahap bagian hilir atau back end, yaitu tahapan yang paling penting untuk mengelola, menyimpan, daur ulang nuklir, atau membuang bahan bakar bekas secara aman. Apabila bahan bakar bekas tidak didaur ulang, siklus bahan bakar dikategorikan sebagai siklus bahan bakar terbuka. Jika terjadi daur ulang, yaitu siklusnya dikategorikan sebagai siklus bahan bakar tertutup. Reaktor nuklir sendiri sering menggunakan bahan bakar nuklir uranium dan plutonium. Uranium merupakan sumber energi dengan kelimpahan yang sangat besar, yaitu sekitar 13.000 terawatt per tahun. Sebagai perbandingan, kelimpahan energi dari batu bara adalah 680 terawatt per tahun, dan sedangkan kelimpahan energi minyak dan gas adalah 400 terawatt per tahun. Adapun konsumsi energi dunia pada tahun 2000 adalah 14 terawatt per tahun, dan pada tahun 2100 diproyeksikan sekitar 55 terawatt per tahun. Ini adalah gambar dari siklus bahan bakar nuklir. Tahapan dimulai dari penambangan dan penggilingan biji uranium untuk mendapatkan konsentrasi uranium. Tahapan proses selanjutnya adalah permurnian dan konversi, pengkayaan atau peningkatan kadar uranium-235 dalam uranium, dan fabrikasi perangkat bahan bakar nuklir sesuai dengan jenis reaktornya. Seluruh tahapan mulai dari penambangan hingga fabrikasi perangkat bakar disebut sebagai ujung depan atau front end atau siklus bahan bakar nuklir. Bahan bakar uranium yang telah habis masa gunanya dalam pembangkitan energi disebut bahan bakar bekas atau spent fuel, yang akan melalui beberapa tahapan pengelolaan setelah dikeluarkan dari teras reaktor. Masa guna bahan bakar nuklir di reaktor antara 3-6 tahun. Pengolahan bahan bakar bekas meliputi penyimpanan sementara, proses olah ulang atau daur ulang, dan pada akhirnya ditangani sebagai limbah aktivitas tinggi. Tahapan ini disebut sebagai ujung belakang atau back end atau siklus bahan bakar nuklir. Proses olah daur ulang bahan bakar nuklir bekas merupakan sebuah opsi. Siklus bahan bakar nuklir yang tidak menerapkan proses daur ulang disebut open phase cycle. Kemudian yang menggunakan siklus bahan bakar tertutup dan menggunakan proses daur ulang disebut closed full cycle. Siklus bahan bakar nuklir tertutup melalui daur ulang bahan bakar bekas tanpa melalui proses pemisahan plutonium telah menjadi pemilihan utama pengembangan sistem energi nuklir di masa depan. Yang pertama dari siklus bahan bakar nuklir yaitu ada proses penambangan dan penggilingan, yaitu uranium dapat ditambang melalui teknik terbuka open cut maupun teknik terowongan underground, tergantung pada keselamatan bantuan uranium yang ditemukan. Contoh tambang uranium yaitu adalah Ranger, adalah tambang terbuka, sementara Olympic Dam merupakan tambang bawah tanah. Tambang ini juga memproduksi tembaga, emas, dan perak. Kedua, tambang uranium tersebut berada di Australia yang merupakan negara dengan cadangan uranium di kategori murah terbesar di dunia. Biji uranium hasil penambangan selanjutnya dikirim ke pabrik pengolah biji, umumnya berada di dekat tambang. Di pabrik ini, biji uranium dicampurkan secara mekanik dan kemudian uranium dipisahkan dari mineral lainnya melalui proses kimia menggunakan larutan asam sulfat. Hasil dari proses ini yaitu sering disebut dengan yellow cake, meskipun dalam banyak hal berwarna kecoklatan. Pengolahan dari penambangan dan penggilingan, contohnya di Australia, Amerika Serikat, dan Kazakhstan, menggunakan in situ leaching ISL untuk mengekstrak uranium secara langsung dari batuan di dalam tanah dan membawanya ke permukaan dalam bentuk larutan kayak uranium yang kemudian diendapkan dan dikeringkan menjadi padatan uranium dioksida. Kemudian ada proses konversi. Tahapan selanjutnya untuk pembuatan bahan bakar nuklir adalah proses pemurnian konversi yellow cake menjadi serbuk uranium UO2 berderajat nuklir. UO2 ini kemudian dikonversi lagi ke dalam bentuk gas uranium hexafluoride atau UF6.
Untuk reaktor nuklir yang menggunakan bahan nuklir uranium alam, yaitu reaktor yang mampu menghasilkan reaktor fisik berantai dengan bakar uranium alam yang hanya mengandung 0,7% uranium-235, serbuk UAD hasil konversi Yulekak itu dapat langsung dikirim ke pabrik bahan bakar nuklir untuk diproses menjadi perangkat bahan nuklir yang siap digunakan di dalam reaktor. Negara utama penghasilan pabrik konversi Yulekak U-Vietnam adalah Kanada, Prancis, Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia. Beberapa negara seperti Cina, India, Argentina, dan Romania juga mengoperasikan pabrik konversi, tetapi hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri. Kemudian ada pengkayaan. Pengkayaan uranium adalah proses meningkatnya kadar uranium-235 dalam bahan bakar uranium dari 0,7% menjadi 3-5% atau lebih. Kemudian ada fabrikasi bahan bakar. Fabrikasi bahan bakar atau proses perangkat bahan bakar nuklir diawali dengan proses konversi uranium F0 yang telah diperkaya kemudian menjadi serbuk uranium dioksida, yang kemudian menjadi pil-pelet sendiri melalui pengepresan dan diteruskan dengan pemanggangan dalam suasana gas hidrogen dan dengan temperatur tinggi sekitar 1700 derajat Celcius hingga membentuk pelet uranium dioksida berderajat keramik yang rapat dan kuat. Kemudian reaktor nuklir, yaitu setelah proses fabrikasi perangkat bahan bakar lalu dimasukkan ke dalam terasaktor. Susunan perangkat bakar full assembly inilah yang membentuk struktur inti atau terasaktor atau reaktor core. Kemudian ada penyimpanan sementara bahan bakar bekas. Biasanya penyimpanan ini dalam waktu 50 tahun atau lebih sebelum akhirnya diolah ulang atau dikirim ke pembuangan air sebagai limbah atau penyimpanan yang lestari. Kemudian ada olah ulang atau pemisahan uranium dan plutonium dari produk fisik dilakukan dengan memotong elemen bakar kemudian melarutkannya ke dalam asam. Uranium yang didapat dari proses pemisahan ini bisa dikonversi kembali menjadi uranium hexafluorida untuk kemudian dilakukan pengkayaan. Adapun plutonium yang diperoleh dalam dicampur dengan uranium diperkaya untuk menghasilkan bahan bakar MOX atau mixed oxide. Kemudian ada vitrifikasi limbah, di mana limbah radioaktivitas tinggi dalam proses olah-olah dapat dikalsinasi, dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi sehingga menjadi serbuk kering yang kemudian dimasukkan ke dalam borosikilat atau pirek untuk imobilisasi limbah. Bahan gelas tersebut kemudian dituangkan ke dalam stainless steel, masing-masing banyak 400 kg limbah gelas. Kemudian ada pembuangan air limbah. Pengolahan limbah pada prinsipnya untuk penyimpanan lestari limbah radioaktif tinggi yang telah digasifikasi dan disegel dalam tabung stainless steel, dan juga penyimpanan lestari bahan bakar bekas yang melalui proses pendinginan yang cukup untuk telah disegel dalam wadah atau kanister terbuat dari logam tahan korosi seperti tembaga atau stainless steel. Secara umum telah didapat di bawah bahan limbah tersebut rencananya akan dikubur di batuan stabil di dalam tanah ke dalam tak kurang dari 500 meter di batuan besar atau bedrock. Sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.